Halo teman-teman, balik lagi di cerita hantu suram ya. Kali ini saya akan bercerita tentang tumbal pesugihan pocong ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, langsung disimak buat kamu. Pemandangan desa asri, sepanjang mata memandang. Tanah sekitaran desa menghijau dengan hamparan sawah, irigasi, dan juga perkebunan dan hutan. Rumah-rumah sepanjang desa tak begitu rapat. Dari rumah ke rumah terpisah cukup jauh. "Jauh ya Pak?" tanya Dokter Ilyas. "Sebentar lagi Pak Dokter, di sana dekat musola," tunjuk Pak Ismat. "Itu musola Pak?" Dokter Ilyas keheranan dengan bangunan yang ditunjuk. Musola desa, lebih tepat disebut bekas gudang. Keadaan benar-benar tak menggambarkan tempat ibadah pada umumnya, tak terawat. Alang-alang malah meninggi di halaman luar, ada pula yang sampai ditumbuh di dalam. Debu dan sarang laba-laba mendominasi keadaan. Tak cukup di situ, kesan angker juga melekat kuat pada atmosfer yang tertangkap. Hawa dingin dan menggigil saat lewat rumah ibadah itu terasa kuat. Apalagi ketika melihat keranda mayat yang tergeletak begitu saja dekat MCK dan tempat wudhunya benar-benar terbengkalai. "Iya Pak Dokter, dan pondokannya desa ada di sana," tunjuk Pak Ismat lagi. Sebuah rumah semi permanen dari bilik bambu hitam dengan gaya rumah panggung di area utama. Cukup asri dan bersih. Rumah itu khas dengan arsitektur rumah-rumah penduduk di sekitar, tapi lebih terlihat terkesan mewah. Jarak antara pondok desa dengan musola hanya sekitar kurang dari 3 meteran saja. Kontras sekali. Di sekitarnya hanya berdiri 5 rumah dengan arsitektur hampir mirip. "Jadi selama saya di desa ini, saya tinggal di tempat ini ya Pak?" Dokter Ilyas memutar matanya ke segala arah saat mereka sudah berada di dalam pondokan. "Iya Pak Dokter," kata Lurah Hamid. "Pondokan ini dikhususkan untuk tamu-tamu dari luar desa. Desa ini terhitung desa miskin, jadi warga malu kalau ada tamu penting seperti Pak Dokter kalau menginap di rumah warga. Sedangkan rumah Pak Lurah..." Pak Ismat ragu ucapannya, dia tak berani melanjutkan. "Di rumah Pak Lurah ada orang gila Pak Dokter," Atang ikut berkomentar tanpa diminta. "Hus, tidak usah diceritakan. Pak Lurah sering bilang agar kita warganya menghormati keadaan Pak Lurah," ujar Pak Ismat. Atang terdiam dan menunduk, sedangkan Dokter Ilyas belum paham apapun dengan yang terjadi di desa ini. "Saya senang kok tinggal di sini, asri, jauh dari kebisingan." "Syukurlah bila Pak Dokter mau tinggal di sini. Nanti Atang dan Mak Ijah yang akan membantu Pak Dokter menyiapkan kebutuhan Pak Dokter." Pak Ismat kerap membubuhkan senyuman setiap melemparkan pembicaraan. Kesantunan khas penghuni pedesaan masih melekat di warga desa Sukasih. "Tang, nanti bantu Pak Dokter benar-benar sebelum kamu pulang ke rumahmu," perintah Pak Ismat. Atang manggut-manggut menjawab, "Sudah seperti burung kakak tua saja." "Terima kasih Pak Ismat atas bantuannya. Saya jadi banyak merepotkan warga di sini," Dokter Ilyas basa-basi. Tidak Pak, sudah jadi kewajiban kami mengurusi semua kepentingan Pak Dokter. Ini perintah Pak Lurah langsung. Lagi pula Pak Dokter akan melakukan tugas penelitian untuk memberantas penyakit di desa kami." "Iya Pak, saya mohon juga bantuannya nanti selama saya meneliti penyakit yang menjangkiti desa ini." "Pasti Pak Dokter, dengan senang hati kami akan membantu Pak Dokter." "Saya permisi dulu Pak, masih banyak tugas di desa," katanya undur pamit.
Pak Ismat memundurkan badan dan tak bicara apa-apa lagi. Atang bersama Dokter Ilyas membereskan barang-barang yang dibawa. Satu persatu koper Dokter Ilyas dimasukkan ke kamar yang cukup luas. "Namamu Atang kan?" tanya Dokter Ilyas. Atang mengangguk dan berhenti sebentar dari kegiatan benah-benahnya. "Saya heran dengan masyarakat di sini." "Memangnya ada apa, Pak Dokter?" Musola itu tidak terlawat. Apa warga punya musola lain untuk sholat?" Musola itu," Atang tak berani menyampaikan perihal musola desa. "Ya musola itu, emang kenapa, Tang?" "Saya takut menceritakan, Pak Dokter," kata Pak Lurah dan emak. Warga di sini terlarang menceritakan tentang musola itu, takut kena kualat." "Kualat? Memangnya ada apa dengan musola samping rumah ini?" Itu anu kikuk." Atang benar-benar mati kutu, tak berani membicarakan apapun mengenai musola itu. "Ada apa dengan musola desa ini, Tang?" panggil suara perempuan dari luar. Atang keluar untuk menemui suara yang memanggilnya. Dokter Ilyas mulai mengamati keadaan kamar. Jendela kamar langsung menuju area belakang musola. Ada tempat MCK dan tempat wudu. Di sana juga ada keranda mayat yang tergeletak di sampingnya. Bila diperhatikan agak lama, musola itu sudah seperti kamar mayat yang tak terawat, penuh dengan aroma keangkeran dan energi negatif. Dokter Ilyas tak begitu peduli, tapi ia merasa heran dengan ketidakpedulian warga dengan rumah ibadah desa ini. Padahal selama dalam perjalanan desa ini tak terlihat memiliki rumah ibadah lain selain musola berantakan ini. Apa warga sudah tak ada yang peduli dengan kewajiban sebagai hamba Tuhan? Itu namanya prasangka buruk saja. Siapa tahu memang ada masjid lain. Cukup lama ia menunggu Atang yang tak juga kembali. Lalu sang dokter keluar melihat pemuda itu dan seorang perempuan tua. "Oh, ini Pak Dokter yang dari kota," sapa perempuan tua yang bersama Atang. "Iya Ma, ini Pak Dokter Ilyas baru sampai dari kota," ucap Atang. "Assalamualaikum, sore Bu," sapa Dokter Ilyas. Wanita tua di samping Atang menjawab salam itu penuh keramahan. "Saya Ijah, emaknya Atang. Pak Dokter, bila butuh sesuatu jangan sungkan-sungkan. Saya disuruh Pak Lurah untuk membantu Pak Dokter selama Bapak di desa ini." Emak Ijah lalu kembali memalingkan wajah pada anaknya. "Ayo Tang, kita pulang sebelum maghrib." "Mak, takut kalau sendirian. Apalagi rumah kita dekat dengan musola itu," ucap Mak Ijah takut. "Lagi-lagi musola itu. Bukanlah musola tempat ibadah yang harusnya diisi jamaah, bukan ditakuti. Layaknya kuburan atau rumah angker, meskipun memang ada aroma keangkeran yang menyelimuti hawa keberadaannya." "Loh Mak, memang ada apa dengan musola itu?" tunjuk Dokter Ilyas. Emak dan Atang sekilas menoleh ke arah musola lalu kembali melirik Dokter Ilyas. "Ceritanya, nanti saja Pak Dokter, saya takut kalau cerita sekarang. Sudah mau maghrib, saya sama Atang permisi dulu Pak Dokter. Assalamualaikum," jawab serupa terlontar dari Dokter Ilyas. Ia tidak bisa mencegah. Langit memang bermegakan oranye kemerahan di ufuk. Agak menghitam di beberapa wajahnya. Burung-burung juga sudah mulai berterbangan pulang ke sarang. Tidak salah bila Mak Ijah dan Atang ingin segera pamit pulang. Hawa musola jadi semakin menunjukkan kemistisannya, seperti ada sesuatu yang membuat Dokter Ilyas menggigitkan pundak saat ia memandang ke arah musola. Ia merasakan seseorang sedang mengawasi. Dia sadar tapi tak tahu siapa. Dengan hawa masih misterius, Dokter Ilyas masuk ke dalam pondokan untuk beristirahat dan segera menunaikan sholat maghrib.
Maghrib tiba, saatnya Dr. Ilyas untuk menunaikan panggilan Tuhannya. Tak ada suara azan, desa benar-benar sepi dari aktivitas ibadah. Tapi ia tetap berprasangka baik saja. Barangkali warga menunaikan ibadahnya di rumah masing-masing. Mengingat musola desa ini sudah tak layak untuk digunakan sholat berjamaah, air wudhu kemana mencari air? Dokter itu lupa menanyakan letak kamar mandi untuk mendapatkan air wudhu. Terpaksa Dr. Ilyas mencari letak kamar mandi. Desa ini butuh banyak perbaikan, listrik, sarana ibadah, dan juga sarana lainnya. Aku akan mengajukan beberapa proposal untuk memperbaiki musola dulu. Mengkhawatirkan sekali kondisinya, gumamnya. Cahaya lampu pondokan tak terlalu terang, lampu pijar 5 watt saja. Cukup mata sang dokter berjalan merayap mencari kamar mandi. Ditemukan juga. Letaknya tepat berada di belakang rumah dekat dapur. Juga dekat dengan MCK musola. Hanya tersengat dinding dan jarak 1 meter dari MCK. Beruntung air tersedia dalam bak, jadi Dr. Ilyas tak harus keluar mencari. Ia mulai mengucurkan air ke bagian tubuhnya dengan sempurna. Loh, bukannya musola tak terpakai? Desah Dr. Ilyas. Telinganya menangkap sekelumit suara yang berasal dari arah musola. Suara kucuran air dan orang bercakap-cakap. Mungkin orang yang kebetulan lewat, desisnya. Suara itu menghilang lagi. 3 rakaat sudah dilakukan. Dengan kekusyukan ditunaikan sholat. Hawa dingin dan agak sepi yang dirasakan berubah drastis saat ia selesai menunaikan sholat maghrib. Hawa ruangan memanas. Hawa itu peringatan untuk tidak melaksanakan ibadah lebih lanjut. Kebiasaan dari Dr. Ilyas berzikir sehabis sholat menambah hawa di dalam kamar memanas dengan cepat. Dia sendiri merasakan energi panas menyerang, namun itu tak menghentikan bertasbih. Gruok, gruok, gruok. Dengan keras suara barang yang dengan ukuran berat terguncang jatuh dari tempat yang cukup tinggi. Astagfirullahaladzim. Sentaknya kaget dengan suara yang didengar. Dengan rasa kepanasan yang memuncak, dia memastikan arah datangnya suara. Dari arah dapur, dipastikan arah suara yang didengar. Aneh. Tak ada apapun, padahal suara tadi sangat keras. Apa sebenarnya? Logika Dr. Ilyas berputar. Benda sangat keras dan berat jatuh dari ketinggian yang tepat berada di dapur. Tapi tak ada apa-apa setelah diperiksa. Mungkin hanya pendengaran saja yang masih lelah dengan perjalanan tadi siang. Apalagi jalan desa ini masih berbatu dan belum tersentuh aspal sebagian lapisan jalan. Kembali dokter itu tak begitu memperdulikan hal-hal yang mulai terasa aneh di sekelilingnya. Pikirannya masih tetap menganggap hal-hal yang aneh yang terjadi sebagai fenomena biasa. Tak harus berlebihan ditanggapi. Dia sudah cukup lelah dengan perjalanan. Tidak perlu menambah kelelahan lagi dengan berpikiran macam-macam dari semua yang dialami. Koper yang masih tergeletak diambil. Dibuka, 1 koper berisi Al-Quran kecil dan di halamannya dibuka. Lantunan suara berisi ayat Al-Quran menggema memenuhi suasana kamar. Buak! Suara benda jatuh kembali terdengar dan Dr. Ilyas tak acuh saja menanggapi suara yang didengarnya. Namun suara jatuh itu kemudian berubah menjadi suara langkah kaki. Bukan langkah kaki orang lain berjalan, melainkan suara langkah kaki orang yang berloncat-loncat. Lantunan ayat dari Dr. Ilyas berhenti. Suara itu mengganggu konsentrasi. Arahnya dekat sekali, di samping kamar. Dari arah musola, tapi kemungkinan lebih dekat lagi. Kepenasaran bangkit, telinga diarahkan ke arah suara. Dari sebelah jendela yang terbuat dari kayu berdaun tua dengan desain bersela-sela dari potongan kayu yang tersusun, tirai yang menutupi daun jendela disingkapkan sedikit saja.
Dia mengintip dari arah jendela. Di luar gelap, tak terlihat siapapun. Sepi, tenang, pemandangannya langsung menuju ke musola. Suara gaduh yang didengar diyakini ini dari arah musola. Benda berat yang jatuh, lalu suara langkah orang melompat-lompat. Malam begini, siapa? Pikirannya Dr. Ilyas tak bisa menemukan jawabannya. Jelas di musola itu tak ada siapapun. Hanya gelap dengan suasana mistis yang kental. Sudahlah, tak ada apa-apa, tak mau ambil pusing. Ia kembali melanjutkan lantunan ayat Al-Quran yang dibacanya. Waktu semakin berjalan, malam cepat sekali membuat keheningan semakin mengental, berbaur dengan suara jangkrik dan nyanyian kata-kata sawah. Jarum jam menunjukkan angka 1:58, waktu yang sudah terbiasa untuk Dr. Ilyas terbangun dari lelap untuk menunaikan sholat malam. Udara desa Sukasih sangat dingin, sangat berbeda dengan udara kota yang harus menggunakan air kondisioner untuk mendapatkan hawa sejuk. Tapi itu tak menyurutkan niatnya untuk bangun dan bersujud di pagi buta. Air wudhu diambilnya dari kamar mandi dekat MCK musola. Gemericik air dan suara orang bercakap-cakap, suara yang sama seperti dengarnya saat tadi maghrib. Dan sekarang suara itu kembali hilang lagi. Tapi kali ini suaranya terdengar 4 orang. Bruk, bruk, bruk. Suara benda keras bergoyang-goyang, disusul dengan suara benda berat berjatuhan sebanyak 4 kali. Suara-suara itu juga disertai kukuk burung hantu yang terdengar dari kejauhan. Samar. Dr. Ilyas dengan seksama mendengarkan. Kita jemput yang namanya Anto, dia tumbal selanjutnya. Kita harus cepat sebelum ayam berkokok dan subuh mulai tiba. Suara yang terdengar dia agak berat. Iya, tapi semuanya sudah siap kan? Suara yang lain bertanya. Sudah, kain kafan, alat ukur, juga tali. Ki Ageng mayitan pasti sudah tak sabar mendapat tumbal baru. Ayo cepat sebelum ayam berkokok. Suara percakapan 4 orang lenyap seketika, disertai suara angin kencang berembus. Bulu kuduk Dr. Ilyas berdiri. Hawanya memang terasa sedikit asing. Suara keempatnya benar-benar berbeda dari suara manusia, agak berat dan sengau. Mereka bersuara layaknya orang yang sakit tenggorokan dan lebih mirip orang yang sesak tercekik. Sang dokter tetap tenang. Ia sama sekali tak terpengaruh dengan keanehan-keanehan yang dirasakan. Padahal rasa takut sempat menghampiri. Dia sendiri tak menampik ada rasa takut yang datang saat hembusan angin kencang melenyapkan suara-suara yang terdengar. Mencoba berani, Dr. Ilyas tak mengizinkan psikisnya dipengaruhi hal di luar nalar. Dengan menyerahkan diri dan keikhlasan, ia bersujud dan kemudian melantunkan ayat-ayat Al-Quran lagi. Kebiasaannya tak lepas dari membaca Al-Quran di kala waktu senggang seperti pagi buta ini. Lagi-lagi hawa berubah menjadi panas dan energi lain sedang mencoba menggantikan lantunan ayat sang dokter. Suara yang sama di kala maghrib kembali mengganggunya. Langkah orang berjalan melompat disertai dengan bunyi benda yang bergoyang. Hawanya semakin menusuk gerah. Kali ini Dr. Ilyas terganggu dengan suara yang mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Dia menghentikan lantunan ayat yang dibaca, lalu dengan perlahan membuka tirai yang menutupi jendela kayu yang bersela. Matanya mengintip. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Sentaknya kaget namun lirih. Rasa takut mendera seketika. Keringat Dr. Ilyas membasahi dahi. Dengan mata kepalanya, keranda yang tergeletak di samping musola dekat kamar mengambang. Keranda mayat yang kosong bergerak bergoyang-goyang. Lalu ada tempat orang yang mengusung keranda seperti baru datang dari satu tempat.
Di dalam keranda ada isinya. Mata dokter itu tak bisa memastikan siapa yang berada dalam keranda, tapi di dalamnya ada sosok putih yang berbaring dengan ikatan-ikatan khas orang mati. Lalu keranda diusung oleh 4 orang yang mulai terlihat. Keempatnya memakai pakaian sama, pakaian khas orang mati dengan 5 ikatan dibalut kain yang lusuh penuh dengan tanah. Keempatnya mengusung keranda mayat dengan cara meloncat-loncat. Pantas saja dari tadi terdengar suara kaki orang yang meloncat-loncat dibarengi benda berat yang jatuh. Mata dari dokter Ilyas terbelalak, setengah tak percaya, tapi ia menyaksikan sendiri kenyataan yang ada. Tenggorokannya jadi kering, keringat menetes dari dahi. Keempat pengusung itu menghilang bersama keranda yang dipikulnya. Oke ya, itu tadi cerita dari Tumbal Pesugihan Pocong ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya ke depannya lebih baik. Oke, buat kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.